Hai semuanya, welcome back di channelnya Bukalapak bersama gue Hirotara Divani. Yang seperti biasa, kita berarti di sini akan membahas kasus misteri yang seru-seru. Tapi sebelumnya, udah pada subscribe belum di channelnya Bukalapak ini? Subscribe dulu ya, biar channel Bukalapak bisa jadi 1 juta subscriber. Karena selain kalian bisa lihat konten-konten yang seru di channelnya Bukalapak, kalian juga bakal dapetin info-info dan promo-promo yang terbaru dari Bukalapak. Karena di bulan September ini, Bukalapak lagi ada 2 promo nih gengs, yang menarik banget untuk kalian semua. Yang pertama, di bulan ini, Bukalapak lagi ngadain promo pilihan jagoan September di kategori sports atau barang-barang olahraga ya, yang jadinya pasti murah-murah, buruan sikat makannya. Linknya pokoknya ada di deskripsi di bawah, kalian cek aja. Promo ini tapi hanya berlaku dari tanggal 12 sampai 22 September, jadi cepetan. Tapi kalau promo yang untuk hari ini nih, tanggal 10 September ini, itu juga ada gengs, di kategori DIY perkakas rumah tangga. Dan info promo yang kedua, Bukalapak juga ada promo Bangga Buatan Indonesia, yaitu program kerjasama dengan Kemenparekraf untuk menunjang UMKM di Indonesia nih, biar bisa berjualan secara online. Mulai dari kategori fashion, makanan-makanan, dan juga barang-barang hasil crafting, itu semuanya pokoknya asli buatan Indonesia. Nah, pokoknya link ke promo Bangga Buatan Indonesia itu juga ada di deskripsi di bawah, jadi jangan lupa dicek. Dan program Bangga Buatan Indonesia ini, itu berjalan full selama bulan September, yang tentunya masih ada juga promo no ongkir 100.000 kali. Linknya semua ada di deskripsi di bawah lagi-lagi. Jadi langsung cek di bawah, jangan kelewatan. Sore ini kita akan membahas suatu kisah misterius yang legendaris banget tentang anak-anak dari desa Wopit yang ada di Inggris, katanya itu berkulit hijau gitu. Jadi ini tuh cerita kalau di luar negeri sana ya, tepatnya tadi tuh di Inggris, itu tuh udah kayak cerita-cerita apa ya, mitos-mitos di Indonesia gitu. Bener-bener kayak melegenda banget. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak ya dengan mitos atau legenda yang ada di Indonesia juga? Makanya simak terus. Jadi pada abad ke-12, dunia tuh dibuat heboh dengan ditemukannya sepasang bocah laki-laki dan perempuan yang berkulit hijau. Itu tahu-tahu muncul secara misterius di desa Wopit, Suffolk, Inggris, di mana keduanya ditemukan terperangkap di jebakan serigala yang memang dipasang oleh warga sekitar untuk menjebak dan menjerat serigala liar. Nah, perangkap itu sendiri kayak berupa lubang yang dirancang dengan kedalaman 2 kali lebih tinggi dari ukuran tubuh anak-anak pada umumnya. Tapi bukannya serigala yang terperangkap di situ, malah kedua bocah ini yang ditemukan dengan pakaian semacam kayak dari dedaunan gitu, geng. Nah, dilihat dari pakaiannya udah nggak lazim, karena pada saat itu warga ini sudah mengenal dia namanya pakaian dari kain kayak kita sekarang. Dan juga dua bocah ini itu berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Nah, ada nih seorang saudagar kaya bernama Sir Richard de Cale memutuskan untuk memberikan tempat tinggal untuk dua bocah berkulit hijau ini untuk tinggal. Awalnya, bocah-bocah hijau ini itu menolak semua makanan disediakan di rumah itu. Hingga akhirnya, keduanya ini bereaksi setelah melihat ada kacang berwarna hijau, kayak kacang polong gitu. Nah, akhirnya mereka memakan kacang hijau tersebut dengan lahap banget, seperti memang sudah biasa memakan kacang tersebut pada sebelumnya. Selama beberapa hari, mereka pokoknya hanya mau makan kacang mentah hijau itu doang, sampai keduanya ini perlahan-lahan seiring waktu mulai beradaptasi dengan makanan-makanan yang lainnya. Tetapi lama-lama, karena mereka ini makan makanan yang lainnya, nggak cuma kacang hijau tadi, kulit mereka ini akhirnya memudar menjadi seperti warna kulit normal, dan akhirnya hidup layaknya manusia pada zaman tersebut. Tetapi sayangnya, tidak lama kemudian, si bocah laki-laki ini meninggal dunia karena sakit-sakitan, geng. Sementara yang bocah perempuan itu tetap sehat, hingga kemudian dia beranjak dewasa. Nah, gadis perempuan itu tersebut akhirnya diberi nama Agnes Bear, dan dia kemudian mulai juga mempelajari namanya bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi, lalu dia juga dibaptis dan kemudian menikah dengan seorang diplomat bernama Richard Bear. Nah, katanya sampai sekarang masyarakat Inggris tuh masih percaya bahwa kaum bangsawan dengan nama belakangnya tuh kalau ada Bear-nya gitu adalah keturunan langsung dari nenek moyang mereka, yaitu si Agnes Bear tadi. Setelah bisa berbicara lancar dengan bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi, Agnes ini kemudian menceritakan asal-usulnya. Agnes itu mengaku dia berasal dari Saint Martin Land, yaitu sebuah tempat yang seluruh penduduk dan isinya itu berwarna hijau dan hanya memiliki sedikit cahaya seperti senja hari, jadi remang-remang gitu. Nah, Agnes juga mengaku kalau dia dan saudara laki-lakinya dulu itu tadinya sedang asik bermain. Lalu keduanya ini mendengar ada suara keras yang membuat mereka ini bersembunyi di dalam sebuah gua. Saat mereka ini menyusuri ke dalam gua dan akhirnya menemukan jalan lain untuk keluar, tahu-tahu mereka ini terjatuh ke dasar lubang atau jebakan serigala yang tadi di awal cerita. Nah, dari kisah ini mulailah muncul teori-teori tentang fenomena dari manusia hijau ini. Soalnya kan kalau didengar kayak kayak dongeng. Yang pertama adalah salah satu teori yang begitu dipercaya, itu teori dari Paul Harris, seorang penulis sekaligus editor yang menduga mereka adalah anak-anak pengungsi Flemish yang orang tuanya itu tewas dalam kekerasan di wilayah tersebut. Nah, orang-orang Flemish ini tinggal di hutan yang lebat yang mungkin membuat suasana di sana tuh terlihat memang seperti selalu senja hari. Agnes dan saudara laki-laki itu mungkin bisa saja waktu kecil memasuki salah satu dari banyak bagian tambang di bawah tanah. Jadi
jadi kayak goa-goa gitu yang menuntun mereka ke desa Woolpit. Cuman sayangnya, teori ini memang tidak mampu menjelaskan bagaimana warna hijau yang terdapat pada kedua bocah ini jadi berberijo kulitnya. Kan misterius banget. Dan jika benar kalau anak-anak itu adalah bagian dari pendatang, gak mungkin juga sebenarnya kalau mereka ini tidak bisa berbahasa di daerah mereka, bahasa Inggris maksudnya. Nah, teori kedua, ini ada sejumlah pihak yang beranggapan mereka ini adalah anak-anak yang tersesat di hutan, dan selama bertahan hidup di hutan itulah mereka ini jadi kelaparan dan mengalami kayak semacam kekurangan gizi yang dinamakan chlorosis atau dikenal dengan juga green sickness, di mana penderitanya akan mengalami perubahan kulit menjadi seperti kehijauan. Selain fenomena green sickness, dalam medis kedokteran juga itu dikenal yang namanya penyakit argria yang memang membuat penderitanya mengalami perubahan warna kulit yang kayak normal tadinya menjadi abu-abu kebiruan agak abu-abu gelap atau yang disebut juga hiperpigmentasi. Tapi kan kalau itu berarti harusnya warnanya abu-abu bukan hijau juga sih. Selanjutnya teori ketiga yang mengatakan kalau bocah tersebut ya adalah makhluk asing atau alien, di mana menurut seorang astronom nih bernama Duncan Lunnan dari Skotlandia, dia sangat percaya dengan kisah nyata anak-anak hijau di desa Woolpit ini. Menurut dia, mereka adalah anak-anak alien yang berasal dari planet lain, namun memang tidak diketahui bagaimana cara mereka bisa sampai ke bumi. Dan masih banyak sebenarnya teori-teori lainnya, gengs. Ada yang bilang kalau mereka keturunan peri, ada juga yang bilang mereka ini datang dari dimensi lain, atau itu kayak semacam dongeng dan cerita rakyat yang totally fiktif aja. Nah, kalau dipikir-pikir, kejadian gitu kalau kejadian di sini nih, di Indonesia, kira-kira kalau ditemukannya ada manusia hijau gitu bakal dibilang apa? Apa jangan-jangan itu adalah hasil anak perkawinan antara manusia dan buto ijo? Waduh, karena kalau kita lihat nih, sosok gaib yang namanya buto ijo, yang khas Indonesia banget, karena emang bentukannya begitu ya, berkulit hijau full, yang sama nih ciri-cirinya kayak si anak Woolpit tadi. Ibaratnya kalau Woolpit tadi itu kayak buto ijo masih kecil. Nah, jadi itu geng, salah satu legenda di Inggris yang terkenal banget mengenai manusia Woolpit atau manusia hijau yang apa mungkin menurut kalian itu adalah buto ijo versi anak-anak? Atau sebenarnya itu kayak semacam buto ijo kawin dengan manusia dan melahirkan anak-anak Woolpit? Wah, kira-kira mitos atau makhluk-makhluk apa lagi yang ada dari luar negeri ini yang kira-kira bisa dihubung-hubungkan dengan hantu-hantu atau makhluk-makhluk gaib di Indonesia? Kalau kalian tahu dan punya cerita-ceritanya langsung komen di bawah aja. Dan berhubung juga kita ini masih PPKM-nya jatuhnya, jangan lupa untuk belanja kebutuhan PPKM di Bukalapak. Semuanya ada. Mulai dari produk kebutuhan sehari-hari selama kayak pandemi gini. Bahkan itu tuh bisa tembus harga cuma Rp1 doang. Banyak gengs, mulai dari vitamin, daging, buah-buahan, dan lain-lain. Cukup lagi cek link di deskripsi yang di bawah untuk beli barang-barang tersebut dan pakai kode voucher yang ini nih. Yuk semuanya dicek Bukalapak dan sampai ketemu di video-video selanjutnya lagi. Dadah!